rekan-rekan semuanya yang mungkin sudah selesai di jam kerjanya, yang mungkin ada di perjalanan mau pulang, atau mungkin masih mengerjakan pekerjaan kantornya dan menyempatkan buat hadir di webinar kita kali ini. Senang sekali bertemu lagi tentunya dengan pembahasan dengan topik-topik yang menarik yang selalu diberikan oleh teman-teman dari tim LND, Learning and Development PT Spill, untuk memberikan wawasan, pengetahuan baru untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sudah banyak yang bergabung. Coba saya cek sound dulu, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Bisa minta respon ya dari Bapak Ibu yang telah bergabung? Oh, mungkin di mute semua ya. Pak Bilal, bagus, Pak. Bagus ya? Oke, thank you Pak responnya. Terima kasih. Bagus, wah, semuanya sudah hadir dan saya memperkenalkan diri lagi nih, mungkin belum kenal sama saya ya. Saya Dori dari tim LND yang akan memandu webinar pada hari ini. Kayak gitu. Seperti yang telah disebarkan di e-flyer di grup, kemudian di email, dan di TV-TV yang terpampang di Spill. Hari ini kita akan membahas webinar dengan bahasan Boomers versus Technology. Nah, sebelum kita lanjut nih, apa itu pembahasan terkait itu, kemudian hal-hal yang penting lainnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu nih pemateri kita hari ini yang telah hadir di Zoom ini. Ada Pak Aukaria Rahman, atau lebih dikenal dengan Pak Oka. Sore Pak Oka. Sore Mas Dori, sore teman-teman Spill semuanya. Sore Pak Oka, baik. Pak Oka telah hadir, tapi saya mau menyapa dulu nih teman-teman dari Spill tentunya telah hadir, kemudian ada rekan-rekan dari eksternal, ada dari LP3I Yogyakarta, kemudian ada teman-teman dari PT Sindopek Perotama, ada juga nih dari Institut Transportasi dan Logistik, maksud saya Trisakti, ada rekan-rekan dari kampus UK Petra Surabaya, ada rekan-rekan dari PPNS dan Universitas Fajar Goa Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah nih. Wah, terima kasih telah bergabung dan terima kasih telah ingin ikut pada sesi webinar kali ini. Oke, saya langsung saja nih, sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan dulu CV singkat dari Pak Oka gitu ya. Pak Oka atau nama lengkapnya adalah Aukaria Rahman, lulusan dari STIE Dharma Putra, jurusan ekonomi, kemudian memiliki pengalaman kerja di antaranya. Yang pertama adalah pernah menjabat sebagai HSM Manager di ISS Indonesia atau International Service System, kemudian menjadi Regional Risk Prevention Manager di PT Carrefour Indonesia pada tahun 2011. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Industrial and Employee Relation di PT HM Sampurna Tbk. Kemudian pernah lagi nih menjabat sebagai Manager Industrial Relation and External Engagement di PT Sinarmas Tbk. Kemudian di Country Employee and Labor Relation Lead di Johnson & Johnson, dan sekarang beliau menjabat sebagai General Manager GM Human Research Unit Charm. Seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi saya serahkan mic ini, saya geserkan mic ini kepada Pak Oka, tapi sebelum itu rekan-rekan sekalian pastikan mic-nya di-mute dulu, dan mari kita sama-sama dengarkan pembahasan materi terkait dengan Boomers and Technology. Silakan Pak Oka. Oke, thank you Mas Dori. Waduh, saya berasa lagi mendengar siaran radio kayaknya kalau Mas Dori membawakan ya. Oke, thank you Mas Dori. Sudah ngasih singkat juga at a glance terkait dengan background saya. Jadi mungkin nanti teman-teman udah bisa ngebayangin ya, ini orang experience seperti apa, karena background-nya ekonomi, kemudian loncat-loncat, pernah di safety, pernah di risk prevention, kemudian sekarang di HR. Ya, begitulah proses career path saya, yang memang saya mulai awalnya dari seorang field technician malah, di salah satu kontraktor di Chevron di Pekanbaru. Kemudian akhirnya saya menemukan passion saya itu di dunia HR, teman-teman semua. Oke, boleh di-share untuk presentasinya, Mas Dori? Baik Pak, saya izin share ya. Bapak Ibu sudah bisa lihat ya tampilan di layar masing-masing? Bisa, bisa. Oke, bisa. Saya akan besarkan ya. Oke, nah sore ini kita akan bicara mengenai boomers versus teknologi. Semuanya diawali dengan permintaan dari Mas Febrian Darmadi. Kira-kira apa sih yang bisa topik dibawakan untuk ngemotivasi teman-teman yang masuk dalam kategori senior person ya, senior person, tapi juga bisa memberikan insight buat teman-teman yang
masih muda nih, buat kita belajar mengenai yang namanya generation workforce. Nah, mungkin buat teman-teman yang di HR sudah sering mendengar bagaimana HR itu sering banget meminta data dari karyawan. Fungsinya apa? Biar nanti teman-teman bisa memahami bahwa ternyata dari setiap generasi itu sendiri itu butuh treatment khusus, ya. Percaya atau tidak, fakta menuliskan bahwa tiap generasi itu membawa keunikannya masing-masing. Kita bahas satu persatu, ya. Next, Mas Dori. Nah, siapa yang sudah sadar bahwa di tahun 2020 kemarin ada 5 generasi yang telah bekerja side by side atau saling berdampingan. Mungkin kita nggak pernah sadar nih ya, terutama yang non HR biasanya. Apaan sih? Gue cuma tahu tuh orang tua, orang senior, gue masih muda. Nah, ternyata kalau dipetakan sudah ada 5 generasi yang saling bekerja berdampingan di tahun 2020 kemarin. Kita mulai dengan namanya tradisionalis, ini adalah angkatan seperti kakek nenek kita, kemudian boomers, orang tua kita, kemudian Gen X, sebagian dari kita, kemudian milenial, yang mungkin kebanyakan dari kita, kemudian Gen 2020, atau lebih kenal, lebih akrab disebut sebagai Gen Z biasanya. Ya, nah, 5 generasi ini telah bekerja berdampingan. Nah, bisa teman-teman bayangin tuh, terutama yang di HR misalnya ya. Gimana ya kita bisa memanage workforce yang seperti ini? Bingung nggak sih? Misalnya atasannya tradisionalis, kemudian tim membernya Gen X, atau sebaliknya, mungkin yang milenialnya sudah jadi manajer, tapi dia harus memanage timnya yang mungkin notabene masuk ke dalam kategori boomers gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin banyak yang cuman akrab di telinganya itu mendengar mengenai milenial, apa sih milenial sebenarnya ya, cuman akrab doang tuh milenial, generasi milenial. Yang kita tahu mungkin cuman generasi milenial itu generasi yang melek teknologi. Nah, sesuai judul, boomers. Sebenarnya apakah boomers ini orang yang tidak melek teknologi? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Pertanyaan saya, ada nggak sekarang di timnya teman-teman semua yang masuk kategori boomers? Kan sering dengar tuh trending-trending, hey boomers gitu ya. Sebenarnya apakah boomers ini melek teknologi atau tidak? Gitu ya. Next, Mas Dori. Nah, ini secara garis besar, secara umum, gambaran ataupun penjabaran terkait dengan masing-masing kategori generation workforce yang tadi saya sampaikan di awal. Pertama, tradisionalis. Memang ini refernya ke US base ya, tapi notabene sebenarnya sama sih kalau kita mau ambil ke Indonesia, nggak ada yang beda. Contoh tradisionalis. Tapi untuk beberapa sumber itu bisa berbeda dari sisi tahun kelahiran ya, tapi ini saya ambil yang paling jamak atau yang paling umum. Tradisionalis itu adalah orang-orang yang lahir sebelum 45, tahun 45. Ya, berarti mungkin levelnya orang tua kita sekarang bisa jadi, atau mungkin sudah masuk kategori kakek atau nenek kita. Ya, experience mereka apa? Mereka adalah generasi yang lahir dengan kondisi depresi berat saat itu ya di seluruh dunia. Kemudian perang dunia pertama dan kedua. Kemudian ada juga kondisi pekerjaan itu bagi orang-orang tradisionalis ini adalah kerja itu sebuah kewajiban. Ya, bayangkan tuh, an obligation katanya. Jadi kerja adalah sebuah kewajiban. Ini adalah gambaran yang dimunculkan dari para orang-orang generasi tradisionalis. Kemudian aspirasi mereka apa? Aspirasi mereka rata-rata semua gampang. Punya rumah, ya, itu bagi si tradisionalis. Kemudian bagaimana pengalaman mereka dalam bertukar pekerjaan? Anda bisa lihat, teman-teman semua bisa lihat jawabannya. Stay for life. Mereka bisa bekerja di satu perusahaan seumur hidupnya. Nah, itu adalah karakternya si tradisionalis. Nggak percaya? Coba tanyakan ke kakek, nenek teman-teman sekarang, atau orang tua teman-teman sekarang. Tanyakan ke mereka. Sudah berapa lama mereka bekerja di satu perusahaan? Bisa jadi mereka bahkan setelah awal lulus kuliah, sampai dari awal, sampai mereka pensiun, ya hanya berada di satu perusahaan. Itulah generasi tradisionalis. Ya, career path mereka seperti apa? Slow and steady, santai aja tuh, stabil ya.
nggak ngoyo, nggak muluk-muluk. Ya, mungkin dari awal masuk cuma jadi seorang staff, berakhir pensiun ya di staff juga. Atau bisa jadi awal masuk sebagai seorang staff, kemudian pensiunnya di level ya paling tinggi, paling banter ya mungkin level manager gitu ya. Nah, itulah bagi para orang tradisionalis. Kita bahas yang menjadi topik kita, boomers. Nah, boomers itu adalah generasi yang lahir di tahun 46 sampai tahun 65. Ya. Pengalaman mereka apa? Televisi ketika pertama kali muncul, terutama ya di dunia. Kemudian pendaratan di bulan. Kemudian ada isu-isu Watergate, ini karena memang surveinya di Amerika. Kemudian perang Vietnam, ini sangat mempengaruhi mereka. Bagi mereka, pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang mereka harapkan, sesuai dengan keinginan mereka. Kalau tadi tradisionalis bilang pekerjaan adalah kewajiban, kalau bagi generasi boomers, kerja itu adalah apa yang memang mereka harapkan, mereka inginkan, expected gitu ya. Mereka inginnya ya kerja pokoknya, dia nggak mau kalau nggak kerja. Aspirasi mereka apa? Sederhana banget. Kalau tadi tradisionalis bilangnya punya rumah, boomers itu ternyata ya job secure. Pokoknya pengen kerjanya itu ya aman-aman aja lah ya, aman-aman aja. Nah, bagaimana dengan pendapat mereka terkait bertukar pekerjaan? Bagi si boomers, mereka sangat loyal kepada perusahaannya. Ya, terus buat mereka benar-benar terhubung dengan values dari si perusahaan mereka. Kalau Anda tidak percaya, terutama buat teman-teman yang di-spill, semoga saya tidak salah, coba tanya ke Pak Ang Hari Cahyono. Saya yakin Pak Ang pasti lahirnya di boomers toh. Coba tanya ke beliau. Kenapa beliau mau join ke spill? Ya, pasti beliau akan bilang iya karena values-nya spill mungkin sama dengan values-nya beliau gitu. Sehingga makanya beliau juga benar-benar loyal dengan spill. Bisa jadi misalnya ya, atau dengan perusahaan-perusahaan beliau yang sebelumnya. Nah, career path mereka gimana? Teman-teman bisa lihat tuh. Menurut mereka seperti apa sih career path-nya mereka? Ya, ada di layar yang sudah bisa teman-teman lihat. Nah, itulah karakternya si boomers secara umum ataupun secara garis besar. Nah, nanti kita akan maju lagi ke generasi berikutnya yang sambil nanti kita berpikir, bener juga ya, ini gue banget gitu. Nah, Gen X. Gen X, lahirnya 66 sampai 77. Siapa nih yang di Gen X? Ya, pengalamannya apa? MTV, anak nongkrong. Ada anak nongkrong nggak di sini? Main Nintendo. Atau jangan-jangan ada yang seperti saya, mainnya Atari, ya, mainnya Atari. Kemudian mulai mengenal PC. Inilah generasi Gen X. Buat mereka, pekerjaan itu adalah suatu tantangan yang sulit ternyata. Buat generasi Gen X. Itulah pekerjaan buat mereka. Aspirasi mereka apa? Oh, berubah nih dari tradisionalis tadi ke boomers. Ternyata Gen X ini aspirasi karirnya beda banget. Mereka menginginkan work-life balance, keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan. Kemudian sudah mulai ada sedikit rebel atau pemberontakan ya. Mereka pengennya independence ya, nggak mau terlalu diatur, mungkin lebih dapat otoritas yang luas dan semacamnya. Nah, kira-kira untuk bertukar pekerjaan apa sih yang didapatkan oleh Gen X? Bisa dilihat tuh, kompensasi. Ya, jadi Gen X itu sangat sering berpindah pekerjaan, nggak sering-sering banget lah ya. Cuman mereka akan benar-benar merujuk kepada apa yang saya terima. Kalau Anda kasih saya penawaran bagus, then I will move. Itu buat si Gen X. Masuk ke milenial. Milenial tahun 78 sampai 95 ternyata. Ya, mereka berpengalaman banget karena memang lagi hangat-hangatnya isu global warming, natural disaster, diversity. Tahu diversity ya, keberagaman. Isu-isunya mulai muncul tuh, ya, mulai muncul. Kemudian mulai tuh mobile technology. Ya, pasti teman-teman ingat dong, pager, handphone mulai bertebaran di generasi milenial. Nah, tinggal tunjuk tangan nih sekarang. Siapa yang generasi milenial? Oke, saya termasuk salah satunya. Kalau melihat dari sini, saya masuk ke generasi milenial. Ya, cukup bangga lah ya, masih milenial kita ternyata. Nah, bagi generasi milenial, kerja itu adalah sesuatu yang harus ada artinya, ada meaning gitu ya, hingga akhir. Nah, bayangin tuh. Jadi makanya nggak heran kalau seorang milenial itu yang sering dianggap sering banget lah bertukar pekerjaan ya, nggak ada yang stay lama. Mungkin cuma setahun 2 tahun pindah,
kurang dari setahun pindah. Karena buat mereka ya, mereka mencari nilai, meaningnya apa, artinya apa, yang akan ada akhirnya nantinya. Itu buat mereka. Aspirasi mereka apa? Wow, keren banget, freedom, ya, benar-benar pengen bebas, nggak mau diatur, and flexible. Bayangkan kalau tadi si generasi sebelumnya bilang dia butuh work-life balance, buat milenial ternyata dia butuh flexibility, ya, udah nggak mau diatur, terus maunya lebih fleksibel. Bisa bayangin tuh, kira-kira HR-nya harus putar pikiran tuh, putar otak, gimana caranya buat si generasi milenial ini bisa stay, ya, jadi nggak loncat-loncat sana, nggak loncat-loncat sini. Changing job, bertukar pekerjaan, buat mereka seperti apa sih? Ya itu yang mereka harapkan. Karena buat mereka nggak ada yang stay lama. Buat mereka mungkin setahun itu ya udah apa ya, udah cukup lama. Jadi jangan heran kalau di LinkedIn teman-teman bisa lihat ada generasi milenial itu yang bertukar perusahaan ya dalam jangka waktu less than a year, ya, kurang dari setahun. Itu hal yang normal. Bukan hal yang harus ditakutkan atau akan, saya sering baca ya di LinkedIn ya, kadang-kadang, oh jangan loncat-loncat karena akan memperburuk resume Anda. For me, it's not. Ya, buat saya itu adalah hal yang biasa, umum, common. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari menjadi seorang kutu loncat. Ya, karena ya itu memang expected-nya mereka seperti itu. Kemudian terakhir, Gen Z, di atas tahun 95, inilah generasi yang benar-benar saat ini hampir 70% menguasai generation workforce kita, terutama di Indonesia juga ya, bukan cuma global, kita bicara Indonesia. Mereka paham banget dengan teknologi, melek teknologi, dengan mudahnya fingertips doang mereka bisa dapat info-info, baik itu dari YouTube, dari Instagram Story, dari LinkedIn, dari Twitter, dan segala macam. Ya, melek banget dengan istilah-istilah yang kekinian lah, kayak bicara global warming. Mungkin teman-teman tahu namanya Greta ya, itu generasi milenial Gen Z juga yang bahkan menjadi ikon untuk global warming. Kemudian buat mereka pekerjaan itu adalah consistently evolving. Nah ini apalagi nih, ya jadi benar-benar bertumbuh. Buat mereka ya kerja itu misalnya setahun nih, dia masuk dari seorang MT, ya. Dari MT ya buat dia targetnya ya tahun depan gue harus jadi manajer gitu. Nah bayangkan tuh, consistently evolving. Dia nggak mau stay di posisi yang sama untuk durasi waktu yang lama. Buat mereka karir is number one. Makanya nggak heran buat si generasi Z ini, Anda sekarang akan melihat title-title atau jabatan-jabatan yang unik-unik muncul. Itu kenapa bisa muncul? Ya buat memenuhi keinginan si Gen Z ini. Contoh, mungkin dulu kita taunya orang sales. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat, sales itu evolve, berubah. Business development, sales executive, apalagi tuh. Pokoknya yang dibikin keren-keren lah. Karena buat mereka ya memang title atau jabatan itu penting banget gitu ya. Kalau dulu istilahnya manager, sekarang diganti menjadi lead misalnya. Atau kalau lebih tinggi lagi leader. Kalau udah pakai leader ya berarti sudah levelnya lebih tinggi misalnya. Itu adalah untuk memenuhi keinginan dari si Gen Z ini. Karena buat mereka kalau dapat title-nya itu cuma IT spesialis, apaan sih, nggak keren banget gitu. Jadi pengennya yang keren-keren. Maka muncullah berbagai macam title-title yang memang disesuaikan dengan needs-nya dari si Gen Z ini. Ya, jadi itu sekilas saya berikan gambaran terkait tentang 5 generasi yang saat ini sudah bekerja berdampingan ya di dalam perusahaan kita atau pekerjaan kita sehari-hari. Merasa ada yang mirip? Sama saya juga ya. Tinggal nanti teman-teman melihat teman-teman masuknya di generasi yang mana. Nah, tadi saya di awal ditanya sama Mas Dori, apa sih pentingnya mengkotak-kotakan ini? Good question, saya bilang. Saya akan jelaskan ketika sesi saya sudah mulai. Nah, bagi HR, ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu needs dari tiap generasi, maka sebagai HR, pekerjaan Anda akan sia-sia. Contoh, saya di awal sudah sampaikan. Misalnya nih Mas Dori, ya kan Mas Dori saya yakin masuknya Gen Z nih. Beliau mungkin memimpin tim yang notabene isinya adalah semua rata-rata boomers atau bahkan mungkin Gen X. Maka dia harus mengetahui apa saja kriteria ataupun tipikal dari tiap timnya sendiri. Agar dia bisa tahu dia harus menggunakan approach seperti apa dalam mendekati timnya.
Karena tiap generasi pasti beda-beda caranya. Misalnya, bayangkan, timnya Mas Dori, orang yang berumur mungkin sudah 50 tahun. Tiba-tiba diperintah oleh Mas Dori. Tentu akan ada barrier di situ, ada hambatan. Apakah itu komunikasi atau cara teknologi yang dia nggak paham. Ya, nah itulah fungsinya mengapa HR harus bisa memahami generasi dari tiap workforce yang ada di perusahaan kita masing-masing. Jadi bukan ingin mengkotak-kotakkan, no. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengeluarkan output nantinya dalam menentukan ini orang ini, generasi ini cocoknya seperti apa, approach-nya, atau trainingnya bagusnya dibentuk dalam kondisi yang seperti apa. Gitu ya. Oke. Next. Mas Dori izin, ini saya harus stop dulu untuk question and answer atau bisa lanjut dulu aja? Bisa lanjut dulu aja Pak. Nanti Oke. kalau ada pertanyaan boleh dijawab. Kalau misalnya sambil Pak Oka ngejelasin cocok tuh boleh langsung aja. Oke, siap. Nah, saya akan fokus ke topik kita. Saya akan milihnya boomers versus teknologi ya. Please don't take this as personal ya teman-teman ya. Tapi saya akan memberikan aja penjelasan ke teman-teman semua. Inilah boomers itu. Sampai detik ini, si boomers ini masih rocking and rolling at work. Mereka masih ada di sekitar kita. Percaya atau tidak, lihat kiri kanan Anda sekarang. Pasti Anda masih menemukan, Mas Dori benar ngelihat ya, masih menemukan generasi-generasi ini yang masih bekerja bersama-sama dengan kita. Oke? Sudah mulai senyum-senyum, nebak-nebak, oh iya Bapak ini, oh iya Ibu ini. Ya. Jadi, seperti tadi saya jelasin, baby boomers itu benar-benar menaruh yang namanya pekerjaan itu di atas kehidupan pribadi mereka. Buat mereka kerja itu adalah nomor satu, ya. Dan mereka bangga dengan label bahwa mereka itu seorang yang workaholic. Bayangkan tuh, dia bangga banget datang pagi, pulang paling terakhir, terus tiba-tiba pagi udah nongol lagi. Dia bangga banget dengan hal seperti itu, ya. Tapi yang menariknya yang saya kasih highlight merah tuh, mereka itu nggak pernah paham kenapa ya ada rekan kerjanya atau anggotanya atau timnya yang bisa pulang on time hanya untuk ikut kelas yoga, ya, atau mungkin pergi fitness. Nah, mereka nggak pernah paham tuh buat apa, pikiran mereka seperti itu, buat apa, gitu. Nah, kemudian kita berterima kasih untuk era modern sekarang, di mana beberapa perusahaan itu sudah menemukan, gitu ya, menemukan bahwa ternyata si baby boomers ini sangat bahagia kalau diminta bantuan untuk nge-mentoring pekerja-pekerja yang lebih muda. Nah, mulai nih. Ya, HR-nya teman-teman HR dari Spill, terutama yang L&D tadi udah mulai nih. Wah, udah dipetakan nih siapa aja nih. Nyata kita bisa meminta bantuan dari mereka dan mereka juga akan sangat bangga kalau diminta untuk nge-mentor, memberikan mentoring program kepada teman-teman kerjanya yang lebih muda. Kenapa? Karena mereka itu punya sense ataupun work ethic dan pengalaman yang benar-benar bisa membuat mereka menjadi role model yang sangat baik. Ya, tadi saya sudah bilang, mereka bangga dengan disiplinnya, datang pagi, pulang larut malam. Nah, maka mereka ada role model yang bagus buat pekerja-pekerja yang masih muda. Next, Mas Dori. Kembali, apakah boomers itu mengadopsi teknologi? Melek teknologi nggak sih boomers? Kalau menurut teman-teman, saya yakin tadi pertanyaannya akan dijawab dengan hal yang paling mudah. Enggak. Karena boomers itu rata-rata senangnya nggak mau teknologi. Mereka nggak melek teknologi. Saya pakai data ya. Next, Mas Dori. Ini datanya. Anda bisa bayangkan bahwa ternyata boomer itu nggak beda jauh loh datanya. Ya, nggak beda jauh dengan Gen X sama milenial. Mereka punya smartphone juga. Mereka punya komputer tablet ternyata, dan mereka juga pakai sosial media. Jadi kalau dibilang boomers itu nggak melek teknologi, saya bisa patahkan pendapat teman-teman semua. Enggak, boomers itu juga orang yang melek teknologi. Ya, mereka juga orang
mengadop teknologi yang sangat cepat, bahkan mungkin sama dengan si Gen X, ya, nggak ada beda jauh tuh. Anda bisa lihat datanya, betapa perkembangannya sangat cepat, ya. Walaupun kita mengambilnya di US ya, di US karena pastinya saya yakin survei ini nggak bakalan bisa kita temukan data di Indonesia soalnya ya, takutnya nanti datanya bisa nggak relevan. Jadi kita mengambil memang accordingnya to US base. Nah, ini adalah hasil di tahun 2019. Jadi masih relevan untuk kita gunakan. Nah, jadi terpatahkan ya kalau dibilang boomers itu nggak melek, mereka melek teknologi kok. Ya, melek teknologi banget. Next, Mas Dori. Oke, saya kasih data lagi. Ya, seperti apa sih orang-orang mengkontak bisnis dari sisi generasi? Pakai email. Boomers itu paling banyak pakai email malah. Pakai formulir manual. Ya, mereka juga paling banyak sih. Terakhir yang paling banyak menggunakan sosial media, pasti sudah tahu dong rajanya, ya, milenial. Nah, ini pakai data. Saya menyajikannya ke teman-teman, jadi pakai data. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau boomers dibilang apakah dia versus teknologi ketinggalan jauh, the answer is no. Tapi mungkin kalau kita melihat ke Indonesia, bisa jadi. Tapi kita harus pisahkan lagi nih datanya. Apakah yang disurvei itu boomers yang memang dalam kondisi generasi kerja, atau yang boomers yang benar-benar nggak kerja, itu beda ya. Makanya tadi saya bilang kita ambil data refer ke US base dulu agar datanya valid. Saya stop di sini dulu. Ada yang bertanya mungkin? Saya bisa buka kolom chatnya, Mas Dori? Bisa Pak, ini kayaknya sudah ada yang bertanya nih. Saya bantu buka ya Pak. Tuh, sudah pertanyaannya sudah panjang sekali ini terkait dengan ini pertanyaan bisa saya bantu baca ya Pak ya? Boleh, silakan Mas Dori. Baik, ini dari Bu Ruth Fernawati. Selamat sore, izin bertanya. Bagi saya yang termasuk kelompok gen milenial, bagaimana bisa bertahan lama bekerja di suatu perusahaan? Atau lingkungan pekerjaan seperti apa yang harus diciptakan? Atau lagi nih, yang cocok untuk gen milenial? Karena saya memang menyadari dengan kondisi berpindah-pindah pekerjaan, pasti akan mendapat cap sebagai kutu loncat. Gitu Pak. Menarik. Oke, pertanyaan dari Mbak Ruth Fernawati. Thank you ya Mbak. Oke, tadi udah dijelasin, dibacain oleh Mas Dori. Sebenarnya saya paling apa ya biasanya ya, saya sangat objektif berusaha gitu ya. Karena kalau saya bilang nanti, apakah semua generasi milenial itu kutu loncat? Saya bisa bilang tidak. Mbak Ruth mau pegang fakta, saya bisa sajikan data saya. Misalnya di pabrik. Apakah di pabrik itu tidak ada generasi milenial? Ada. Bahkan sekarang 80% operator pabrik saya adalah milenial. Apakah mereka bisa bertahan lama? Bertahan lama mereka kerja malahan. Jadi konotasinya adalah sebenarnya tidak masalah kalau Mbak Ruth memang harus berpindah kerja. Karena based on data memang ya diambil sampel surveinya, rata-rata yang generasi milenial ini ya memang buat mereka itu common. Tadi saya sudah bilang common banget untuk berpindah kerja. Terus kalau nggak mau dicap sebagai kutu loncat bisa bertahan, kembali lagi Mbak Ruth yang menentukan sebenarnya. Apakah Mbak Ruth benar-benar menemukan meaning dari pekerjaan atau passionnya Mbak Ruth di pekerjaan? Kalau sudah, maka otomatis Mbak Ruth akan benar-benar bisa bertahan sendiri kok di satu perusahaan. Ya. Tapi kalau menurut Mbak Ruth objektifnya beda nih, misalnya ini ketika muda hanya sekedar untuk melampiaskan waktu kosong, nggak butuh-butuh banget kerja, ya pasti yang akan menjadi kutu loncat akan terjadi. Misalnya ini nggak puas, atau mungkin Mbak Ruth masuk ke perusahaan yang benar-benar secara value-nya itu nggak sama dengan misinya Mbak Ruth. Ya, misalnya Mbak Ruth pengennya kerja sambil jalan-jalan, sementara kerjaan Mbak Ruth menuntut harus di depan laptop setiap hari. Ya itu pasti nggak bakalan ketemu passion-nya. Atau sebaliknya. Mbak Ruth pengennya pekerjaan itu benar-benar meaningful gitu ya, sesuai passion. Misalnya Mbak Ruth jadi seorang accounting yang benar-benar handal gitu ya. Sementara di pekerjaan Mbak Ruth sekarang ternyata berhubungannya sama yang non accounting misalnya. Apakah itu di GA atau mungkin di HR, ya itu juga bisa mempengaruhi
keinginan ataupun keputusan Mbak Ruth untuk stay atau harus move gitu, Mbak Ruth. Ya mungkin jawaban saya nggak akan terlalu memuaskan Mbak Ruth, but I believe Mbak Ruth bisa mengambil summary lah dari apa yang barusan saya sampaikan. Gitu ya, Mbak Ruth. Berarti itu sebenarnya itu tergantung dari bagaimana kita juga ya, Pak ya. Exactly. Ini pengalaman pribadi saya, misalnya Mas Dori ya. Saya sampaikan Mas Dori misalnya. Saya saat ini paling lama itu kerja rata-rata 5 tahun. Mas Dori pasti bisa lihat profil saya lah ya, 5 tahun. Selebihnya itu saya cuma ada bertahan 8 bulan, cuman ada yang bertahan 1 tahun. Nah, apakah saya nggak cocok atau nggak nyaman? Enggak. Ketika saya di Carrefour 8 bulan ya, karena memang ketika itu di Carrefour menurut saya itu nggak saya banget, nggak pekerjaan saya gitu. Maka saya move. Nah, ketika saya sudah dapat di Sampurna, saya benar-benar pengen jadi orang HR dan saya nemuin itu gitu. Dan saya dapat challenge setiap saat dari atasan saya. Ya, akhirnya saya bertahan lama. Tapi kemudian ketika seiring waktu, ini agak bergeser dari konteks topik webinar kita ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, seiring waktu ternyata objektif saya itu berubah gitu. Dari yang mungkin mencari pekerjaan yang meaningful, berubah menjadi ya saya butuh financial support gitu. Karena mohon maaf, misalnya anak saya sudah 3, butuh pendidikan yang lebih baik, maka otomatis saya berubah tuh mindset saya. Dari yang mencari meaningful, mau nggak mau saya harus menggugurkan semua idealisme saya. Akhirnya ya saya fokus ke yang bisa menawarkan saya dari sisi finansial gitu misalnya. Ya, gitu sih Mas Dori. Jadi nggak ada yang menjadi standar. Percayalah bahwa standar itu hanya dibuat untuk orang-orang yang memang mungkin sangat senang dengan standarisasi, but at the end of the day, teman-teman sendiri deh yang bisa memutuskan sebenarnya. Gitu Mas. Bener sih, itu setuju banget. Karena bahkan at the end of the day ini yang namanya idealisme itu bakal ditampar oleh realita hidup ya Pak ya. Kita punya kebutuhan yang mau nggak mau kita bakal merubah haluan kita pada akhirnya. Gitu. Betul Tapi sekali. Itu uniknya hidup ya Pak ya. Baik, Pak Oka, saya boleh lanjut ya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Prasetyo Adi Nugroho. Waduh, siap terkait dengan istilah boomers dan retro gitu loh. Jika Pak Oka mendengar istilah retro kayak gitu, karena kan anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, bahkan anak-anak generasi Alpha gitu ya, yang sekarang lagi banget itu suka banget dengan misalnya ini dicontohkan atau dianalogikan oleh Pak Pras, motor-motor lawas gitu yang masih sekarang masih digandrung ini oleh anak-anak kekinian kayak gitu. Nah, menghadapi atau melihat fenomena seperti itu di pandangannya Pak Oka gimana ya? Oke. Good question, Mas Pras. Kalau menurut saya, kalau istilah boomers, kalau dikorelasikan dengan tadi kata Mas Pras, oke, boomer itu sebenarnya adalah ungkapan yang digunakan oleh si generasi milenial untuk menggambarkan betapa kolotnya seorang boomers gitu ya. Tapi kalau dipadankan dengan istilah compare, kalau menurut saya mungkin agak kurang relevan, Mas Pras. Kenapa? Karena retro itu sendiri lebih ditujukan untuk hal-hal atau pengelompokan budaya yang menurut hemat saya itu yang lebih kepada hal apa ya, desain atau mungkin fashion lah, yang lebih berkonsep retro. Retro sendiri kan artinya kalau nggak salah masa lalu ya. Retro itu adalah masa lalu. Kalau nggak salah saya diambil dari bahasa Latin intinya ya. Jadi kalau dipakai misalnya nih untuk konsep boomers versus milenial, bisa nggak kita pakai retronya itu di compare? Menurut saya sih enggak ya, karena memang konteksnya sendiri berbeda. Karena bisa jadi anak-anak milenial ini senang dengan fashion yang berbau retro. Tapi kalau mereka diminta membandingkan apakah mereka mau menjadi generasi milenial yang berwatak boomers, I don't know. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi nggak mutlak sih Mas Pras. Jadi bisa jadi mungkin teman-teman kita, Mas Pras bisa lihat sekeliling atau timnya Mas Pras sendiri, ada loh orang-orang yang mungkin dia generasi milenial, tapi pemikirannya itu boomers misalnya. Contoh gampang. Teman kita milenial, Gen Z lah anggap. Tapi dia sudah punya mindset boomers untuk bisa memiliki rumah. Itu bisa jadi kita kategorikan bahwa dia sebenarnya seorang milenial dengan pemikiran boomers gitu, Mas Pras. Ya kalau di fenomenanya dibilang bangga, itu tadi jawaban saya. Jadi mereka itu bangga dengan fashionnya aja, tapi tidak dengan
karakteristik dari generasi itu sendiri. Jadi mereka, saya yakin nggak banyak yang pengen dibilang generasi milenial dengan pemikiran boomers sebenarnya, kecuali untuk hal-hal tertentu. Tapi apakah milenial itu bisa disamakan dengan generasi boomers ketika dalam bekerja? Bisa aja. Maka tadi saya bilang, ada loh generasi milenial yang juga workaholic, kerja dari pagi sampai malam, tapi mungkin mereka tetap menginginkan adanya fleksibilitas. Misalnya kalau generasi boomers kan udah pulang tengah malam, tetap aja paginya bangun tuh. Kalau yang sekarang mungkin dia bisa kerja sampai malam, workaholic juga, tapi besok paginya dia nggak masuk pagi. Bisa jadi dia mundur dulu tuh, baru datang sekitar jam 10 atau jam 9. Gitu Mas Pras. Wah, komplit banget ya Pak. Sebelum saya lanjut nih, Pak, ini ada Pak Harin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu kali ya Pak ya. Silakan, silakan, silakan. Halo Pak Hari. Wah, Pak Hari. Oke, mungkin masih sambil mengerjakan tugas-tugas, nanti kita sapa lagi ya Pak ya. Oke, Pak, aku boleh langsung memberikan, ada pertanyaan di kepala aku gitu Pak, terkait dengan boomers dan teknologi gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke Pak, gini kan di era sekarang ini gitu, banyak dari para senior-senior kita kayak gitu loh, senior-senior yang mungkin secara umur senior gitu ya, yang takut akan datangnya generasi-generasi kekinian gitu loh, atau generasi Z, generasi milenial tadi itu yang ditakutkan bahwa akan terjadi perubahan gitu loh Pak, akan terjadi perubahan yang dipikirkan bahwa yang sudah ada bakal berubah kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Pak cara mengatasi rasa takut gitu loh bagi generasi-generasi boomers ini gitu loh Pak? Oke. Makanya tadi kan kalau Mas Dori lihat presentasi saya awali dengan data dan fakta dulu. Agar generasi boomers ini nggak takut. Sebenarnya ketakutan ini bukan datang dari mereka sendiri, tapi boomers ini sendirilah yang sebenarnya membatasi diri mereka. Ya, percaya atau tidak, banyak sekali orang yang kadang-kadang melimitasi dirinya sendiri. Tanya ke diri kita sendiri deh. Pasti selalu kita ada menemukan melimitasi diri kita sendiri. Contoh, saya pasti nggak bakal bisa. Aduh, saya nggak bisa. Aduh nggak saya banget lah. Aduh, saya nggak bisa lah kalau pegang itu, nggak bidang saya. Itu dia, melimitasi. Jadi bukan boomers itu yang sebenarnya nggak bisa, tapi ya mungkin person-personnya aja yang memang nggak mau untuk bisa menembus batas gitu. Kalau Anda bisa memutus ketidakbisaan tadi, saya yakin sebenarnya nggak ada yang bakal muncul istilah boomers itu takut kegilas sama zaman, atau mungkin boomers itu nggak paham teknologi. Enggak toh, karena ternyata dari sisi data tadi saya sajikan, mereka cukup kompetitif dengan yang generasi-generasi di atasnya. Saya yakin sekarang, contoh sekarang nih, lagi Zoom nih, saya yakin banyak nih teman-teman yang mungkin seangkatan boomers, tapi juga bergabung dengan Zoom. Ada kesulitan nggak? Mungkin hanya kesulitan di awal doang, tapi setelahnya pasti lancar-lancar aja, toh pasti akan melek teknologi. Saya pernah lihat Mas Pras pakai check clock itu cukup dari HP misalnya. Ya, toh akhirnya bisa gitu loh. Sesuatu yang mungkin nggak pernah Mas Pras lakukan sebelumnya. Atau sebaliknya, ada boomers yang dulu pengennya itu semua serba harus di print. Ya, saya nggak tahu nih, ada nggak yang mau jujur bahwa iya sih, saya selama ini kalau minta report dari bawahan saya selalu pengennya minta di print misalnya. Ya, sekarang Anda harus bisa berubah karena pemikirannya adalah ya kalau Anda print itu kertas buat apa gitu loh. Itu juga pemborosan, nggak hemat lingkungan, nggak saving the environment gitu loh. Jadi mau nggak mau Anda harus adapt dengan segala perubahan tadi. Gitu Mas Dori. Berarti sebenarnya generasi boomers ini masih bisa dianggap fleksibel ya Pak ya? Maksudnya adalah dengan teknologi yang sekarang berkembang, dengan kemajuan sekarang yang ada, mereka masih tetap menggunakan gitu. Mungkin kendalanya adalah di bagaimana mereka memikirkan itu gitu loh. Mereka menganggap bahwa akan terjadi kesulitan ketika datang sebuah perubahan gitu ya Pak ya? Yes, tapi itu benar Mas Dori. That's a good point. Jadi memang generasi itu kadang-kadang udah scare duluan, udah takut duluan bahwa saya pasti nggak bakal bisa. Padahal dia sendiri belum coba. Nah, tugas kita sebagai seorang senior person atau sebagai seorang HR adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan perubahan-perubahan tadi dengan bahasa
yang mudah untuk mereka pahami. Makanya saya senang banget pernah lihat di LinkedIn, title-titlenya di Spill itu luar biasa loh. Ada yang sampai saya baca titlenya Change Agent, ya, Change Agent. Nah, itulah tugas Anda. Bagaimana Anda bisa membuat strategi perubahan-perubahan tadi, sehingga teman-teman kita yang boomers, generasi boomers ini, nggak takut lagi bahwa mereka akan kegilas dengan perubahan. Jadi, Anda juga harus menampilkan contoh gitu loh, bahwa ini adalah generasi boomers yang saat ini bisa adapt dengan teknologi. Gitu, Mas Dori. Baik, thank you Pak. Pak, saya lanjut ke pertanyaan boleh ya? Ini ada pertanyaan masuk nih Pak di kolom chat. Boleh, saya boleh. bacakan ya. Ya. Apa keuntungan perusahaan menerima gen milenial sebagai karyawan, sedangkan mereka mempunyai kegemaran berpindah-pindah tempat kerja gitu Pak? Nah, gimana tuh? Keren sekali pertanyaannya. Saya bilang sama Mbak Andrianti, pertanyaan Anda sendiri udah salah sebenarnya, Mbak. Ya. Apa keuntungannya? Ya pasti untung, Mbak. Karena terbukti sekarang semua karyawan di Spill adalah diisi oleh generasi milenial. Apakah seorang Pak Hari, seorang siapa, Mas Febrian, Mas Prastio, Mas Bilal, Mas Dori, tidak mau menerima orang yang kutu loncat? Saya yakin enggak, pasti akan diterima. Kenapa? Karena Anda adalah tetap sebagai seorang workforce yang pasti akan memberikan keuntungan ataupun benefit buat perusahaan. Kembali lagi, tadi saya sudah sampaikan, milenial apa konsepnya bagi mereka? Mereka senang di-challenge, mereka senang dilibatkan, ya tinggal bagaimana HR-nya meramu formula gitu loh, sehingga orang-orang milenial ini nggak lagi berpindah-pindah. Tapi kembali lagi saya bilang, apakah semua milenial bisa dijamin tidak akan pindah? Tidak. Contoh gampang, apa coba yang kurang dari Google? Fleksibel, work from home. Snack-nya bertebaran tuh. Kalau teman-teman pernah masuk ke kantornya Google di Singapura, saya pernah 2 kali masuk, itu waduh enak banget. Mau ngambil coklat M&M's itu tinggal comot doang, unlimited. Terus pernah nggak ngerasain ke kantornya Facebook? Teman saya dari JNJ pernah pindah ke Facebook 2 tahun. Enak nggak ketika saya kunjungan? Enak banget. Anda bisa turun dari lantai 2 ke lantai 1, itu pakai kayak seluncuran. Enak banget. Ya. Tapi apakah dengan begitu tech company itu tidak mengalami challenge yang sama dengan kita? Sama. Tetap aja generasi milenial loncat-loncat. Ya. Jadi saya bilang sama Mbak Andri, nggak ada yang istilahnya nggak untung. Pasti harus ada keuntungannya. Ya. Tinggal bagaimana si HR-nya atau atasannya yang misalnya dari generasi berbeda pandai memanage timnya masing-masing. Itulah kenapa sore ini kita membahas topik dari multiple generation, agar teman-teman semua yang peserta pada sore hari ini memahami bahwa tiap karakter generasi itu beda-beda. Jadi Anda nggak bisa pukul rata. Misalnya atasannya Mas Dori, mungkin generasi boomers. Nah, dengan materi sore ini dia jadi paham bahwa ya Mas Dori itu tipikal orangnya adalah pengen dilibatkan, pengen dihargai, pengen direspek, pengen diberikan fleksibilitas gitu loh. Sehingga dia secara otomatis akan menjadi stay atau bertahan lama di perusahaan. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali Pak Oka. Dan saya ingat tadi kata-kata Pak Oka di awal saat memulai materi ini, bahwa Bapak bilang nih, tiap generasi itu sebenarnya membawa keunikannya masing-masing kayak gitu loh. Yep. Tinggal saja bagaimana nih ketika keadaan ini berubah, ketika terjadi fast changing gitu ya, menghadapi perubahannya yang perlu kita ini ya Pak ya, perlu kita persiapkan gitu ya Pak ya. Benar sekali. Baik, ini kita bakal lanjut ke PPT-nya dulu atau pertanyaan ya Pak ya? Lanjut PPT dulu. Oke, boleh saya izin share lagi ya. Sudah bisa kelihatan ya Pak ya? Sudah. Tapi ini kenapa tidak bisa digedekan ya sebentar ya Pak? Oke, saya zoom aja nggak apa-apa ya? Harus di close dulu. Nah, ini challenge dari teknologi nih. Jangan-jangan Mas Dori boomers kayaknya nih. Bisa jadi nih Pak. Sebentar ya, saya stop share dulu ya. Stop share, baru di-share lagi. Oke. Sebentar, saya buka lagi. Oke, sudah bisa. Saya izin share screen lagi, saudara-saudara. Sebentar. Nah, sudah bisa kan? Sudah bisa. Ternyata saya hampir ke boomers nih, Pak.
Oke, lanjut Pak. Oke, ini next dulu Mas. Ini next dulu, ini sudah tadi. Oke. Kita masuk ke challenge. Nah, sebenarnya apa sih tantangan dari para generasi boomers? Pasti teman-teman sudah paham ya. Tapi kita bahas satu persatu dulu. Next, Mas Dori. Communication challenge. Pasti dong, ini adalah masalah utama. Ya, baby boomers itu orang yang paling suka face to face. Apapun harus ketemu langsung. Ya, buat mereka nggak ada tuh zoom-zooman. Ya, mereka pengen banget bisa ketemu langsung. Ngomong langsung enak. Nah, bagi Gen Y ataupun Gen Z tadi, Gen Y ini adalah milenial ya, mohon maaf ya. Gen Y ini adalah milenial, mereka lebih senang pakai teks atau pakai email. Tadi fakta survei sudah membuktikan mereka banyak banget menggunakan email, ya. Mereka paling sering menggunakan email atau pakai teks. Mereka bisa pakai SMS kalau zaman dulu atau mungkin pakai WA sekarang, ya. Kemudian ternyata Gen Z itu cara komunikasinya lebih berbeda lagi. Mereka pakai apa ya, IG story atau mungkin pakai nyindir-nyindir dari postingan-postingan media sosial. Jadi sangat-sangat apa ya, fleksibel lah ininya cara berkomunikasinya, ya. Tapi setelah dilakukan penelitian by Gallup, staffing firm Randstad, ternyata generasi milenial sama Gen Z ini di tempat kerja mereka itu juga sebenarnya lebih prefer in person loh conversation-nya, ya. Mereka tetap pengen bisa face to face, ya. Tapi hal yang paling penting adalah ketimbang teman-teman mendebak-nebak atau menduga-duga, maka lebih baik teman-teman kalau yang mungkin sekarang ini generasi boomers punya bawahannya adalah milenial atau sebaliknya Anda seorang milenial punya bawahan seorang boomers, cara terbaik adalah Anda tanya kepada tim Anda, mulai dari sore ini. Kamu mau saya berkomunikasi lewat media apa? Apakah mau face to face atau by phone saja atau mau lewat apa? Itu adalah cara terbaik untuk bisa mengatasi challenge terkait komunikasi. Tapi yang sering menjadi rintangan sebenarnya adalah teman-teman masih punya ego masing-masing. Ya, apa itu ego masing-masing? Atasan masih merasa pengen dihargai bawahan, sementara sebaliknya bawahan juga pengen dihargai oleh atasan. Sehingga komunikasinya nggak pernah nyampe. Oke? Saya stop di sana 3 detik. Sambil saya yakin sekarang sudah ada yang bergumam dalam hatinya. Waduh, bener juga ya. Oke, mulai sore ini, yuk ego pribadinya, ego sektoralnya dihilangkan dulu. Kalau Anda pengen mendobrak challenge-challenge ini, ya harus dimulai dari kita masing-masing. Apa sih susahnya seorang atasan nanya ke bawahan? Emang kalau atasan nanya bawahan, runtuh tuh gajinya, atau nggak ada kehormatan dari jabatannya? Enggak juga. Tapi juga sama nih, Anda sebagai bawahan, yuk juga mulai dari sekarang, mulai belajar respect kepada atasan Anda. Ya, jangan bawa ego sektoral. Next, Mas Dori. Nah, apalagi challenge-nya bagi generasi boomers, terutama kalau yang boomers ini adalah atasannya. Ya, ini tadi saya bilang, bayangkan kalau atasannya adalah seorang boomers, tapi kemudian bawahannya adalah milenial. Berdasarkan survei dari Gallup, ini survei resmi ya, mereka itu memang sering banget yang tadi kata Mbak Ruth sama Mbak siapa Andria tadi, Andrianti ya, itu mereka memang sering banget berpindah pekerjaan, kutu loncat gitu ya. So, apa yang bisa dilakukan seorang boomers? Apa tipsnya bagi seorang boomers? Kembali ke yang komunikasi tadi. Ya, tetap aja tuh conversation, communication. Ya. Milenial itu sangat-sangat respect kalau atasannya mau ngajak dia ngobrol. One on one. Kamu maunya apa? Mereka pengen dilibatkan, mereka juga pengen didengarkan. Ternyata sama aja ya. Nggak beda sama kita. Tanpa kita mempedulikan generasi lah sekarang. Termasuk saya pribadi. Saya paling sebel kalau atasan saya itu nggak pernah melibatkan saya. Itu. Tiba-tiba sudah ngambil keputusan, saya nggak pernah diajak diskusi. Tapi sebenarnya keputusannya adalah berkaitan dengan saya. Gitu. Jadi dia merasa lebih tahu. Gitu. Menurut saya sebel aja. Gitu. Dan pernah saya lakukan itu. Jadi ketika saya nggak dilibatkan, buat saya buat apa? Gitu. Maka akhirnya muncullah
ketidakpuasan dari si karyawan. Sehingga bisa jadi itu menjadi penyebab si karyawan ini berpindah-pindah. Tapi kalau Anda sudah melakukan semuanya, dia tetap pengen pindah, ya itu sudah keputusan pribadi. It's not your fault, bukan salah Anda. Next, Mas Dori. Terakhir, how to keep your teamwork, terutama buat para boomers. How to make it agile di dalam kondisi apalagi pandemi seperti sekarang. Next, Mas Dori. Pakai data lagi saya kasih. Hasil survei dari Remote Report tahun 2020, karena kondisi pandemi, biggest struggle working remote itu apa? Nomor 1 itu adalah collaboration and communication. Nggak nyampe, karena semua sekarang serba lewat Zoom. Saya sendiri personally nggak pengen sih sebenarnya, tapi ya bagaimana lagi, karena kondisi keadaan ya. Dan ini adalah hal yang paling efektif dan efisien. Maka kita mau nggak mau harus adapt dengan perubahan. Yang kedua adalah loneliness. Enak nggak sih kita ngobrol sendiri cuman di depan layar? Tapi mau nggak mau ya itu yang kita harus hadapi sekarang. Nah, bagaimana caranya setelah kita mengetahui fakta dan data ini? Bagaimana kita bisa memastikan tim kita tetap engage? Ya, next, Mas Dori. Ini dia tips terakhir dari saya. Ya, buat Anda yang saat ini sebagai seorang atasan yang lagi mengikuti webinar sore hari ini, ingat, berikan karyawan Anda sense of belonging, rasa memiliki. Jangan terlalu takut bahwa dia nggak akan mengerjakan tugasnya atau dia berleha-leha di rumah saat lagi WFH. Pastikan Anda menentukan goals yang tepat buat orang-orang yang bekerja secara remote. Apa yang harus tujuan mereka capai? Sehingga Anda nggak perlu harus ngontrol micromanaging. Improve-lah secara overall internal communication strategi Anda. Anda mau berkomunikasi dengan apa? Apakah lewat WhatsApp group atau lewat internal communication email, itu Anda yang putuskan. Berkomunikasilah secara regular. Jangan cuma bertemu saat sudah butuh. Sekarang sudah canggih, semua punya WhatsApp, semua punya gadget. Anda bisa berkomunikasi lewat telepon, lewat sekedar membalas pesan WA, atau lewat komentar-komentar di akun sosial media. Terakhir, sebagai atasan, check-in frequently and be proactive. Ya, tanyalah kalau ada tim Anda yang misalnya lagi sakit, hari berikutnya mau nggak mau Anda harus tanya. Proaktif. Gimana kamu? Sudah baikan belum? Gimana kondisinya? It's a very simple thing that really impactful. Trust me. Kemudian berkolaborasi seberapa lebih efektif atau lebih efisien. Ya, bagaimana Anda bisa berkolaborasi lintas fungsi. Lintas fungsi berarti ya jangan libatin tim Anda hanya misalnya fokus ke misalnya ya HR-nya spill gitu, L&D, hanya fokus ke L&D. Lebih kolaboratif aja. Mungkin bisa kerjasama dengan tim sales, kerjasama dengan tim yang di galangan kapal, agar program-program L&D tadi juga benar-benar langsung menyentuh akarnya. Kenapa? Karena yang lebih tahu itu mereka di lapangan, apa yang mereka butuhkan. Nah, tugas HR cukup memfasilitasi atau menjadikan training tadi meaningful buat teman-teman yang di lapangan. Terakhir, put relevant information at their fingertips. Jadi apapun sekarang jangan terpaku pada hal-hal yang birokrasi lah. Kalau dulu misalnya mau cuti harus izin pakai form-form, sekarang semua bisa dilakukan dalam bentuk aplikasi. Jadi permudah mereka, jangan terlalu saklek, jangan terlalu saklek dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Karena kalau Anda masih saklek, ya percuma. Anda tidak akan pernah mendapatkan yang namanya teamwork tadi. Karena ingat, tiap generasi punya keunikan masing-masing. Jadi bagaimana Anda setelah sore hari ini kita bertukar pikiran sekarang, Anda jadi paham bahwa setiap generasi butuh approach yang berbeda-beda. That's it, all my slide. Welcome for question and answer. Silakan Mas Dori. Saya selalu suka kalau Pak Oka bilang nih, tiap generasi itu membawa keunikannya masing-masing. Itu kayak satu kalimat yang membuat itu sadar gitu loh Pak. Sadar bahwa setiap generasi itu pasti memiliki bentuk men-treatment itu beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Gitu. Karena kita hidup dengan situasi yang beda gitu ya Pak ya. Indeed, betul sekali Mas Dori. Baik. Ini ada pertanyaan lagi tapi saya boleh lanjut dulu Pak ya ke pertanyaan ini ya. Ya, boleh. Dari Pak Iskia nih Pak, selamat sore Pak. Dengan kecenderungan lompat-lompat, bagaimana cara efektif bagi milenial untuk belajar mengerti tentang loyalty dan pengabdian? Wow. Masih relate ya dengan pertanyaan sebelumnya?
Yes, good question Pak Iskia. Simple kalau buat saya. Bagaimana ngajarin mereka loyal adalah dimulai dengan ketika Bapak menyatakan bahwa apa yang mereka cari. Bapak cari tahu dulu apa yang mereka cari. Kalau yang mereka cari sudah mereka dapatkan, saya yakin mereka akan loyal. Tapi how to teach them to loyal adalah semudah ketika Bapak menganalogikan apa hal yang selalu mereka pakai atau mereka benar-benar loyal terhadap brand. Contoh, milenial. Kenapa mereka bisa loyal sama yang namanya brand Apple? Saya yakin kalau Pak Iskia punya tim, saya bisa jamin 100% pasti gadget mereka semua dari Apple. Kenapa mereka bisa loyal sama Apple? Ya karena semua keinginan mereka dipenuhi oleh si Apple tadi. Maka bagaimana Anda mengajarkan tim Anda biar loyal adalah mengetahui inginnya mereka apa, Pak Iskia. Contoh, dimulai dengan hal sederhana. Pak Iskia tanya ke mereka. Atau saya tanya balik ke Pak Iskia. Terakhir kapan tuh Pak Iskia pernah mengadakan sesi one-on-one dengan tim Bapak? Setahun yang lalu? Seminggu yang lalu? 2 bulan yang lalu? Atau kapan? Kalau jawabannya adalah misalnya 3 bulan yang lalu, berarti ada hal yang salah antara komunikasi Pak Iskia dengan timnya. Dan ketika hal itu terjadi, Pak Iskia nggak akan bisa mengajarkan yang namanya loyal. Kenapa? Karena Pak Iskia sendiri sebagai atasan tidak pernah mengajarkan kepada mereka bahwa salah satu bentuk loyal adalah bagaimana Pak Iskia juga menunjukkan respect kepada timnya yang milenial tadi. Agree? Setuju atau tidak? Itu tergantung ke Pak Iskia ya, dalam menangkap nanti jawaban saya. But very good question sih Pak. Jadi kalau bicara dengan milenial masalah loyal dan pengabdian, ini adalah hal yang benar-benar menjadi barrier ataupun menjadi halangan sebenarnya. Tapi kembali lagi, di perusahaan saya yang sekarang Pak, saya memanage 4 generasi berbeda. Ya, termasuk ada 2 orang tim saya itu yang sudah generasi tradisionalis malahan. Challenge nggak? Challenge banget. Tapi ada nggak milenial tim saya yang loyal? Loyal Pak. Rata-rata kalau Bapak tahu. Ini saya share dikit aja ya. Jadi di Unicap itu ternyata rata-rata masa kerja itu adalah 10,9, Pak. Rata-rata. Jadi Bapak bisa bayangkan berapa rate turnover saya. Very low, 0,0%, Pak. Rate turnover. Apakah itu mereka puas dengan Unicap? Bisa jadi, karena saya belum melaksanakan survei secara resmi. Apakah mereka nggak komplain? Ada, komplain mulu malahan. Tapi kok bisa lama? Itulah, mereka sudah menemukan meaning di pekerjaan. Sehingga mereka loyal dengan perusahaannya dan benar-benar bisa mengabdi di perusahaan. Gitu Pak Iskia. Baik, thank you Pak Oka. Berarti menemukan meaning atau menemukan sebuah value untuk pekerjaan bagi setiap generasi itu penting ya Pak ya? Atau itu fokus kepada beberapa generasi saja gitu? Kalau menurut saya sih buat semua generasi ya Mas Dori, nggak terfokus ke beberapa generasi saja. Sebagai contoh tadi saya bilang, apakah semua orang itu nggak pengen dihargai? Pasti semua orang pengen dihargai, termasuk Mas Dori, termasuk saya, termasuk Mas Bill. Bayangkan coba kalau Anda tidak dihargai, kemudian Anda melakukan hal yang sama kepada tim Anda, apa yang terjadi? Pasti semua tim pada lompat-lompat tuh. Tapi kalau Anda menemukan arti dari pekerjaan Anda, maka nggak perlu ada orang lain, Anda sendiri pasti akan loyal. Tapi apakah semua manajer bisa memberikan hal yang sama? Pasti tidak. Itulah tugas kita sebagai HR, bagaimana bisa memastikan semua manajer di area, di lapangan, agar bisa menjadi seorang leader yang baik, yang benar-benar bisa memahami bagaimana approach terhadap generasi yang memang berbeda-beda. Gitu sih Mas Dori. Baik, thank you Pak Oka. Oka, kayaknya nih Mas Bilal mau kasih pertanyaan langsung nih, open mic nih, dari tadi sudah mau bertanya kayaknya. Mas Bilal, boleh dong? Iya. Oke, thank you Mas Dori. Selamat sore Pak Oka. Sore Mas Bilal. Ya, kalau tadi yang banyak dibahas itu dari atas ke bawah, gitu ya. Kalau dari istilahnya kalau dari baby boomers ke bawahan, gimana cara treatment bawahannya gitu. Kalau ini yang mau saya tanyakan sebaliknya nih, gimana nih yang baby boomers, yang milenial nih misalnya, kayak saya masih milenial hitungannya ya, masih gitu. Nah, gimana kalau memiliki atasan yang baby boomers, walaupun memang tadi secara fakta ternyata nggak jauh-jauh beda amat, apalagi kalau kaitannya dengan teknologi. Nah, bagaimana cara kita men-treatmentnya gitu? Oke,
Good question, Mas Bilal. Intinya sama sih. Jadi ketika Anda seorang milenial, kemudian Anda punya atasan yang seorang boomers misalnya ya, mau nggak mau Anda harus adapt dengan perubahan. Misalnya nih, kalau atasan Anda adalah orang yang nggak mau dikirim pakai email, maka mau nggak mau Anda harus bisa beradaptasi dengan keinginan dia. Tapi otomatis itu pasti akan membuat Anda menjadi tidak nyaman toh bekerja. Karena sudah berbeda meaning-nya dari apa yang Anda harapkan dengan kenyataan. Maka kembali lagi, bisa jadi saja Anda akan memutuskan keluar, atau Anda benar-benar bisa beradaptasi, karena Anda anggap ya itu memang Anda sudah memahami karakter atasan Anda. Dia nggak mau dikirim by email. Dia mau semuanya serba di print, sehingga dia bisa baca. Maka pilihannya adalah Anda beradaptasi, atau Anda bisa benar-benar meyakinkan atasan Anda bahwa, yuk teknologi yuk Pak, sambil masukin tuh logik-logiknya. Daripada di print Pak, sayang Pak, kasihan kertasnya, kita kan bisa cost saving Pak, gitu. Tapi kalau Anda ketemu atasan yang udahlah boomers, kemudian saklek banget sama keboomersnya, maka kayak kata Mas Pras tadi, oke boomers, pilihan Anda di tangan Mas Bill. Anda mau lanjut, Anda bisa bertahan, atau Anda hanya bertahan sementara, sambil Anda cari-cari untuk lompat ke perusahaan yang lain, Mas Bilal. Baik, kayaknya bakal jadi highlight deh. Oke boomers gitu ya, kayak oke Google gitu ya Pak. Baik, Mas Bilal terima kasih pertanyaannya. Ini ada Pak Hari nih yang ternyata udah open cam nih. Pak Hari, selamat sore Pak. Thank you Pak Oka, sudah ini ya, sudah bawakan webinar sore ini. Tadi sore Terima kasih, saya Pak Hari. miss out beberapa menit karena ada telepon. Oke. Ya, tadi yang saya dengarkan sih lumayan ini ya, banyak memberikan pencerahan ya Pak, memberikan pencerahan pada kita. Ya, saya cuma mengatakan thank you sudah sediakan waktu untuk kasih pandangan yang berbeda bagi tim kita di Spill maupun ya dari luar mungkin ada yang join di sini. Itu aja sih dari saya. Thank you ya Pak Oka. Sama-sama Pak Hari. Ya, thank you. Thank you Pak Hari buat saya hai-nya. Pak Oka, saya lanjut nih Pak ya, kan tadi kita ngebahas tentang bagaimana boomers ini menghadapi teknologi perubahan yang ada, khususnya pada bagian teknologi gitu. Tapi ketika misalnya nih Pak, ada generasi boomers yang ternyata dia tuh sudah mencoba untuk menerima, belajar, tapi tetap ketinggalan gitu loh Pak. Artinya kan tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa menyamakan gitu dengan generasi-generasi di depannya kayak gitu. Ketika sudah ada di titik itu gitu Pak, apa sih langkah yang tepat atau apa gitu langkah yang bisa banget diambil oleh generasi boomers ini gitu? Oke, ada dua jawaban bisa saya berikan. Pertama adalah dari sisi boomersnya sendiri, dia pasti akan lompat atau dia akan stay dengan kondisi ya dia bakal stuck di karirnya, nggak ada kenaikan dan segala macam. Kalau dari sisi perusahaan, tinggal kita memikirkan tuh mau diapain karyawan ini. Kita sudah punya plan B-nya belum? Apakah ada ruang-ruang lain, posisi-posisi lain yang memang cocok untuk dia? Atau ya kita biarkan saja, maka dia akan layu dengan sendirinya di sana. Artian ya layu itu ya stuck di sana aja, nggak ada room lagi buat improve, nggak bisa di-develop lagi, ya sudah. Hingga tinggal menunggu waktu saja. Atau Anda bisa punya strategi lain, mungkin dipindahkan ke posisi yang memang cocok dengan kondisinya, yang tidak terlalu banyak memanfaatkan teknologi, Mas Dori. Kalau semua itu sudah dicapai, dan memang dia sudah mentok, ya nothing to say. Bahkan saya pun sebagai seorang HR akan ngomong, ya udah mau gimana lagi. Karena memang dia sudah mencapai limitnya, gitu. Nggak ada bisa kita paksakan. Karena kalau dipaksakan, pasti nanti hasilnya juga jelek buat si karyawan, Mas Dori. Baik, berarti ketika nanti sudah sampai nih Pak pada titik itu gitu, otomatis hal yang bisa kita lakukan adalah yang awalnya kita mencoba rute buat ke kanan, mungkin kita bisa putar haluan ya Pak, ya kayak tadi Pak bilang kita bisa mencoba rute yang berbeda, rute yang lain tapi masih relate dan masih satu line gitu loh dengan apa yang kita kerjakan kayak gitu ya Pak ya. Betul, karena kan nggak mungkin aja misalnya nih Mas, seorang boomers Anda taruh di digital kreatif misalnya, sementara dia punya keterbatasan, ya pasti dong Mas Bilal langsung senyum-senyum dia, karena ya berarti yang salah HR-nya. Udah jelas orang nggak melek teknologi, terus Anda taruh dia di posisi digital kreatif, ya kan nggak mungkin. Pak, sebelum kita closing nih, aku boleh kasih satu pertanyaan lagi nggak? Penasaran banget dari tadi gitu Pak. Boleh.
Baik gini Pak, kan sekarang banyak banget company-company yang startup gitu ya Pak ya, banyak banget dan aku pikir itu adalah tempat bagi anak-anak generasi sekarang gitu loh, milenial ke atas kayak gitu. Tapi mungkin nggak Pak ya rekan-rekan di generasi sebelumnya, generasi boomers gitu loh, masuk ke ranah startup dan ikut menyumbangkan atau ikut berkontribusi gitu loh Pak untuk company yang basically culture-nya tuh milenial banget gitu loh Pak. Ya bisa aja dong Mas. Siapa bilang nggak bisa? Emang Mas Dori nggak lihat faktanya? Coba lihat generasi yang perusahaan-perusahaan startup tadi. Mereka malah meng-hire generasi boomer toh untuk duduk menjadi CFO-nya, untuk menjadi GM-nya. Benar kan? Benar. Jadi ya itu tergantung Anda gitu. Saya nggak bisa menggeneralisasi bahwa apakah boomers itu nggak bisa? Enggak, ada yang bisa kok. Dan semuanya tergantung dari diri Anda masing-masing. Tinggal apakah Anda melimit diri Anda sendiri, tenggelam dengan zaman, atau ya Anda memang berubah dan bisa menaklukkan tantangan tadi. Buktinya banyak Tokopedia, si Tanuwijaya itu ya juga dia meng-hire level-level di bawahnya itu adalah generasi-generasi boomer. Contoh HR-nya misalnya, itu kan boomer semua itu. Dan apakah ini saya sambung ya Pak ya, dan apakah itu dengan adanya generasi boomers di lingkungan culture-nya startup itu bisa dijadikan untuk kayak mengimbangi ya Pak ya? Maksudnya itu adalah bertujuan untuk mengimbangi setiap keputusan yang bijak ya gitu kan. Terkadang milenial ini atau kaum di atas ini butuh pertimbangan orang-orang yang lebih dituakan gitu. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan atau mungkin itu sebagian kecil dari pertimbangan itu gitu? Pasti, tadi udah saya bilang kan, boomers itu paling jago kalau diminta untuk sharing pengalaman. Ahlinya dan ya Pak dan mereka punya work ethic yang sangat bagus buat menjadi role model bagi generasi milenial. Itu jawabannya Mas Turi. Berarti keseimbangan itu tetap dibutuhkan ya Pak ya? Even dengan perubahan yang selalu maju dan selalu berubah tiap saat gitu ya Pak? Harus. Oke Pak Oka, mungkin sebelum closing statement nih, sebelum close maksud saya, Pak Oka bisa kasih closing statement nggak untuk rekan-rekan kita yang 120.000 orang nih, ada di Sabang, Merauke kayak gitu loh. Otomatis ini lintas generasi nih, saya yakin lintas generasi kayak gitu loh. Boleh dong Pak dikasih tips atau dikasih wejangan terkait dengan webinar kita hari ini gitu loh Pak? Oke, saya sungkan soalnya sudah ada Pak Hari ya. Beliau pasti sudah sering ngasih wejangan. Nanti kalau ditambah saya lagi kebanyakan nanti. Tapi biar lengkap gitu ya Pak. Ya Pak, wejangan kan tiap orang kan beda Pak. Ya Pak Oka punya sentuhan tersendiri Pak. Sentuhannya sendiri, wow, nice. Oke, paling kalau dari saya sama sih. Cuman benar kata Pak Hari, pasti berbeda-beda caranya. Kalau yang sudah sering ngikutin di LinkedIn ya that's my style. Jadi saya bilang saya lebih senang ngasih fakta, jadi saya nggak akan ngasih yang manis-manis ya ke teman-teman, tapi saya pecut gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ngikutin webinar ini, terutama yang sudah senior person atau baby boomer, so jangan limit diri Anda deh, gitu ya. Pasti Anda bisa, hanya masalah waktu saja. Tapi kalau memang sudah Anda nggak bisa, nggak mampu, Anda tinggal ngomong ke HR-nya aja bahwa ya saya udah nggak mampu di sini, so let's them find out apa yang bisa mereka lakukan untuk Anda juga. Tapi kembali lagi, kalau Anda sudah melimit diri Anda sendiri, ya susah nanti. Karena kalau saya mau pakai pengalaman pribadi saya takutnya nanti saya salah ngasih motivasi sebenarnya. Karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa, tapi ini nggak related ke teman-teman ya, maksudnya ini pengalaman pribadi saya sendiri, kayak boomers juga lah ya, sharing pengalaman bahwa saya sudah lintas fungsi beberapa kali, ya lintas fungsi, teman-teman bisa lihat profil saya sendiri, akhirnya saya menemukan meaningful pekerjaan saya itu di HR. So I really find my passion di HR, dan akhirnya saya bisa mendobrak hal itu. Jadi jangan pernah takut untuk berubah, untuk mencoba hal baru. Selagi itu memang passion Anda, go for it. Kalau Anda menemukan perusahaan yang benar-benar bisa mendukung Anda untuk lintas fungsi, pastikan bahwa Anda bisa sukses di posisi yang Anda cari. Jangan pernah takut dengan istilah boomers, boomers, terus boomers itu nggak peka sama teknologi. No, banyak teman-teman saya di sini yang bahkan lebih melek teknologi daripada saya. Gitu sih Mas Dori. Baik, jangan batasi diri kita dan jangan pernah takut menghadapi perubahan ya Pak ya. Siap. Dan yang satu yang paling saya ingat nih, saya ulang lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya, tiap generasi Bapak Ibu, teman-teman, membawa keunikannya masing-masing. Jadi jangan pernah minder bahwa kita generasi boomers, generasi milenial. Tadi saya sempat dibilang sama Pak Oka, saya adalah generasi Z ya. By the way, saya generasi milenial juga nih Pak. Wajahnya saja yang masih fresh ya. Oke, rekan-rekan sekalian dan Pak Oka, terima kasih banyak buat waktunya sudah meluangkan
Waktunya 1 jam ke depan di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Saya harap kita bisa ketemu nih Pak di tanggal 15 ya, katanya mau ke Surabaya, mungkin bisa main-main. Mudah-mudahan. Pak Hari, Siap. Pak Bila, dan rekan-rekan yang lainnya. Sekali lagi thank you Pak Oka, dan semoga apa yang disampaikan Pak Oka hari ini dapat kita ambil banyak sekali insight-nya untuk kita terapkan, dan kita lebih tahu nih, kita lebih sadar ketika kita ada di generasi apa, dan ketika kita menghadapi generasi apa, kita tahu akan melakukan apa gitu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih semuanya. Saya Dori Gusman, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama memimpin sesi ini. Dan jangan lupa isi absennya di kolom chat. Sampai jumpa dan selamat sore semuanya. Sore.